Untuk misi kali ini, James sepertinya berperan sebagai seorang penyanyi, sedangkan Yirang dan Guho menjadi tamu VVIP di sebuah acara besar. Mereka sepertinya mengincar seorang pria kaya ini untuk target mereka kali ini. Dengan sengaja, James kemudian meminta Yirang berdansa dengan pria tersebut. Pria tersebut sangat terpesona dengan kecantikan Yirang, sampai akhirnya Yirang mengajaknya ke tempat yang lebih sepi. Pria tersebut kemudian mengajaknya ke sebuah ruangan pribadi miliknya, yang hanya bisa dibuka menggunakan sidik jarinya. Sepertinya ruangan tersebut benar-benar privasi. Ketika sampai di dalam, Yirang mulai memainkan aksinya. Dia sambil meletakkan tas dan memposisikannya ke arah sebuah lukisan. Ternyata di dalam tas tersebut adalah sebuah kamera yang terhubung dengan Guho dan juga James. Di sisi lain, Guho juga langsung memainkan perannya. Ia mengambil gelas bekas pria tersebut, lalu mengambil sidik jarinya dan membuatnya menjadi nyata. Ketika mereka sedang asyik, tiba-tiba asisten pria itu masuk dan memberikan sebuah dokumen yang katanya sangat penting. Kemudian dia meminta Yirang untuk balik badan karena dia ingin melakukan sebuah hal yang rahasia. Pria itu langsung membuka sebuah brankas yang ada di balik lukisan itu. Namun meskipun Yirang sudah balik badan, kamera tersembunyi yang ada di dalam tas Yirang sudah merekam semua kegiatan si pria tersebut. Nah, ketika pria tersebut memasukkan PIN, ternyata Guho juga sudah memantaunya dari jauh. Dan akhirnya mereka mendapatkan PIN dari brankas tersebut. Setelah Guho mendapatkan PIN-nya, Yirang kemudian berpura-pura lemas dan mengajak pria tersebut untuk keluar dari ruangan itu dan mencari udara segar. 막혀요. 숨이 너무 막혀요. 그럴까요? 그러죠 그러면 가시죠. Kemudian setelah mereka keluar, Guho langsung masuk menggunakan sidik jari buatannya untuk mengambil barang yang mereka cari. Ia langsung membuka brankas milik pria tersebut. Kemudian dia mencari sebuah flash disk yang ada di sana. Sedangkan Yirang mengajak pria itu berjalan-jalan di taman untuk mengalihkan perhatiannya agar Guho tidak ketahuan. Namun tiba-tiba tanpa sengaja dia melihat sebuah cahaya yang berbeda dari dalam ruangannya. Meskipun Yirang sudah mengalihkannya, tapi tetap saja itu tidak mempan. Ia kemudian langsung menyuruh para penjaga untuk menangkap orang yang masuk ke ruangan tersebut. Karena sudah terdesak dan Guho sudah tidak punya waktu, kini giliran James memainkan perannya. Ia mencoba menghalangi para security yang akan menangkap Guho, dan untungnya dia berhasil mengulur waktu dan membuat Guho berhasil lolos dari sana. Sementara itu kita diajak flashback ke 3 bulan yang lalu, di mana Ajuma yang dekat dengan Guho yang berada di pantai menelponnya. Ia meminta bantuannya untuk mengecek keadaan anaknya yang tinggalnya tak jauh dari Guho. Karena katanya sudah berhari-hari dia tidak bisa menghubungi putrinya tersebut. 나 걱정할까봐 꼬박꼬 내가 통 전화고 내가 아는데 아, 일 아닐 거예요. 제가 이따 한번 가볼게요. 그래주면 너무 고맙지 내가. Guho langsung mengunjungi kos-kosan milik anak Ajuma yang bernama Bora. Namun tidak ada jawaban. Bahkan kotak suratnya juga penuh seperti sudah lama tidak ada yang mengambil. Di tempat lain, Bora ternyata sedang berjalan tanpa arah dan tatapannya kosong, dan tanpa sadar dia menyeberang jalan dengan sembarangan sampai-sampai dia tertabrak oleh sebuah mobil. Keesokan harinya, Guho menemuinya di rumah sakit. Namun sikap Bora sangat berbeda. Ia seperti sedang ketakutan. Bahkan banyak luka lebam selain luka tabrakan di tangannya. Guho kemudian kembali ke kosan Bora dan mengecek isi kamarnya. Ia melihat betapa besar mimpi Bora untuk menjadi seorang pelukis. Kemudian tak sengaja dia menemukan buku catatan harian milik Bora. Buku tersebut berisi tentang curahan hatinya, dan juga di sana dia menuliskan bahwa ada seseorang yang mencoba melecehkannya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena katanya orang tersebut berjanji kepadanya akan membuatkannya sebuah debut pameran lukis. Di sebuah acara TV, ada seorang pria yang kita lihat di awal tadi. Ternyata dia merupakan seorang kritikus lukis. Bahkan dia sangat hebat dalam membedakan antara lukisan yang asli dan tiruan. Orang-orang banyak datang kepadanya untuk menanyakan keaslian lukisan yang mereka beli. Karena meskipun mereka membeli dengan harga yang mahal, ternyata bukan berarti lukisan tersebut adalah asli. Pria tersebut bahkan dijuluki dengan tuan terkenal. Dan sejak saat itulah dia menjadi target Yirang dan teman-temannya. Karena ternyata orang yang melecehkan Bora dan menjanjikan pameran kepadanya adalah si tuan terkenal tersebut. Ternyata pria itu juga merupakan seorang dosen. Ia bahkan mengincar anak-anak muda polos seperti Bora untuk membuat lukisan-lukisan di tempatnya. Ia juga merayunya bahkan menjanjikannya tentang debut pameran lukisan mereka. Namun ternyata semua hanya omong kosong. Ia hanya sengaja mempekerjakan para anak muda tersebut untuk membuat lukisan palsu. Bahkan dia sering terkena skandal tentang gonta-ganti pasangan. Mendengar hal tersebut, Guho sangat marah. Dia sangat ingin membalasnya karena sudah menyakiti Bora. Namun awalnya James dan Yirang menolak
menolaknya. Namun karena Guho terus merayu James, akhirnya James menurutinya. Namun Yirang tetap tidak ingin ikut karena baginya tuan terkenal itu tidak memiliki banyak uang yang bisa mereka ambil. Akhirnya Guho bekerja sama dengan James berdua. Mereka memulai dengan menyamar menjadi seorang teknisi dan memasang beberapa kamera tersembunyi di kantor tuan terkenal tersebut. Kemudian mereka memantaunya dari dalam mobil, berharap mereka bisa mendapatkan informasi penting lainnya. Ketika memantau CCTV, mereka ketar-ketir nih karena hampir saja mereka ketahuan. Namun untungnya tuan terkenal tidak menyadarinya. Sudah berhari-hari mereka memantau, namun mereka belum mendapatkan apapun. Sedangkan di rumahnya, Yirang menjadi sangat bosan karena dia tidak melakukan apa-apa dan tidak punya teman. Dia hanya bersenang-senang, namun tetap saja membuatnya bosan. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke toko buku. Kemudian dia membaca semua tentang biografi si tuan terkenal tersebut. Sampai akhirnya, di buku tersebut ia melihat sebuah lukisan yang membuat ingatannya kembali ke masa kecilnya. Di mana ia pernah melihat lukisan tersebut ketika dia dibawa oleh seseorang yang tak dia kenal, dan ia sangat ingin menemukan lukisan itu untuk mengetahui siapa orang tersebut. James dan Guho yang masih terus memantau menemukan fakta baru bahwa tuan terkenal tersebut juga sering membuat pernyataan palsu, di mana dia mengatakan bahwa lukisan itu palsu dan membelinya dengan harga murah padahal lukisan tersebut asli. Kemudian lukisan yang dia beli dengan harga murah tersebut ia jual kembali dengan harga yang sangat tinggi. Selain itu, ternyata dia juga melakukan jual beli barang ilegal tentang barang-barang peninggalan sejarah Korea. Ia ternyata juga menjadi tempat pencucian uang bagi para tamu-tamu VVIP-nya. Guho merasa temuan mereka sangat besar dan sepertinya mereka tidak bisa mengatasinya tanpa Yirang. Nah, dalam waktu yang bersamaan, Yirang tiba-tiba datang menemui mereka dan juga membawakan mereka makanan. Ia juga mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan mereka untuk menangkap si tuan terkenal tersebut. Keesokan harinya, Yirang datang ke acara tuan terkenal. Dia menggunakan riasan yang cukup mewah agar dinotis oleh si tuan terkenal. Seperti biasa, acara tersebut adalah acara lelang berbagai lukisan. Dan di sana Yirang membeli semua lukisan yang dilelang tersebut. 8천. 낙찰입니다. 낙찰입니다. 1억 5천. 낙찰입니다. Ia sengaja membelinya agar si tuan terkenal merasa simpati kepadanya. Dan benar saja, hal tersebut membuat tuan terkenal sangat terpesona dengan kecantikan dan kekayaan Yirang. Sehingga setelah acara selesai, dia langsung menemui Yirang dan mengajaknya makan malam. Yirang kemudian mengiyakannya. Ia juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang ketua yayasan lelang terbesar. Mendengar hal tersebut, tuan terkenal benar-benar merasa sangat bahagia. Dan ternyata umpan Yirang benar-benar dimakannya mentah-mentah. Mereka akhirnya makan malam bersama. Awalnya mereka ngobrol seperti biasa. Namun tiba-tiba si tuan terkenal memberinya pertanyaan yang sepertinya untuk memastikan keaslian Yirang. Untungnya James dan Guho yang ada di balik layar dengan cepat membantunya. Akhirnya tuan terkenal tidak lagi meragukan Yirang. Di perjalanan pulang, Yirang mengatakan kepada si tuan terkenal bahwa dia akan pergi dari Korea besok. Namun tuan terkenal memintanya untuk tinggal lebih lama dan memberinya sebuah undangan lelang amal miliknya. Dengan senang hati, Yirang mengatakan bahwa dia akan datang. Keesokan harinya, mereka pergi ke seorang pelukis kenalan Yirang, di mana mereka memintanya untuk meniru sebuah lukisan seorang seniman yang sangat terkenal untuk menipu si tuan terkenal. Keesokan harinya, Guho ternyata menyamar menjadi seorang cucu dari seorang pengusaha terkenal dan meminta tuan terkenal untuk mengecek keaslian lukisan milik kakeknya tersebut. Setelah melihat lukisan itu, tuan terkenal menjadi sangat tertarik dan mengeceknya secara teliti. Sedangkan di tempat lain, James dan Yirang sedang mengulur waktu, di mana ternyata rumah yang mereka pakai merupakan rumah yang akan dijual dan mereka berpura-pura akan membeli rumah tersebut. Namun aslinya mereka hanya menggunakan salah satu ruang tersebut untuk menipu si tuan terkenal. Mereka mendesak Guho untuk segera melakukannya dengan cepat karena sang developer rumah sudah tidak bisa dibohongi lagi. Sampai akhirnya si tuan terkenal mengatakan bahwa lukisan tersebut adalah lukisan asli dan ia berjanji akan menjualnya dengan harga yang mahal di acara lelang miliknya. Setelah selesai dan berjalan sesuai rencana, mereka kemudian pergi dari sana. Namun tiba-tiba di jalan mereka melihat sang pelukis palsu tersebut yang sebelumnya mereka mintai tolong untuk melukis ditangkap oleh polisi dan sepertinya si tuan terkenal lah yang melaporkannya karena dia juga ada di sana. Nah, kira-kira apakah rencana mereka ketahuan oleh si tuan terkenal? Kita tunggu di episode selanjutnya ya guys. Bye bye.